terima kasih sudah klik video ini. Cerita yang akan aku bawakan kali ini sangat berhubungan dengan etika bertemu dengan ortu sang pacar. Pernah nggak sih kalian melihat video atau justru kalian sendiri yang mengalaminya? Ketika kalian ingin bertemu dengan ortu pacar kalian, kalian itu akan meminta arahan atau saran dari pacar kalian tentang apa yang tidak disukai serta disukai oleh ortunya. Nah, sepertinya guys, hal ini tuh memang sangat penting kalian lakukan agar kalian tidak seperti cowok yang dalam cerita ini. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke ceritanya. Mira adalah siswi SMK kelas 2. Saat itu dia tengah menjalin hubungan dengan seorang pria yang bernama Budi. Kita sebut saja mereka tuh Mira dan Budi ya guys. Sebenarnya ini bukan nama asli melainkan nama samaran. Karena mereka ini masih remaja nih guys, jadi Mira ini tidak terlalu berharap banyak tentang hubungan mereka. Dia tuh tidak pernah berpikir akan membawa hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius. Makanya dalam hubungan ini hanya Budi yang memberitahu orang tuanya. Sebaliknya Mira tidak mau orang tuanya tahu karena orang tuanya hanya ingin Mira itu fokus belajar dulu. Kamu itu masih sekolah Mira, janganlah pacar-pacaran dulu, gitu katanya. Meskipun begitu, karena mereka ini adalah remaja yang saling jatuh cinta, Mira itu tidak terlalu menanggapi larangan tersebut. Hampir sama dengan remaja lainnya, Mira itu selalu chattingan bersama dengan Budi setiap malamnya. Pagi, siang, malam, gitu. Tapi nih guys, karena hubungan tersebut terjadi di tahun 2014, di mana waktu itu smartphone belum sepopuler sekarang, makanya mereka ini hanya sering chattingan saja. Mereka sama sekali belum pernah bertatap muka. Jadi kayaknya cinta mereka itu memang real karena nyaman nih guys. Meskipun mereka tidak pernah bertatap muka, tapi mereka saling menyukai satu sama lain. Selain itu, mereka juga harus menjalin hubungan LDR karena jarak rumah mereka itu terlalu jauh. Di mana Mira tinggal di sekitaran Jakarta, sedangkan Budi ada di Jawa Timur. Setelah 6 bulan pacaran, akhirnya Budi dan Mira ini janjian untuk ketemu nih guys. Tepatnya pada Hari Raya Idul Fitri di tahun 2014. Kebetulan kampung halaman orang tua Mira ini tuh satu kabupaten dengan rumahnya si Budi nih guys. Makanya mereka pun janjian untuk ketemu. Mira yang saat itu mau bertemu dengan pacar jarak jauhnya nih guys sangat senang sekali. Hampir sama nih dengan Budi, cuman bedanya Budi ditambah sedikit nervous nih guys. Gara-gara dia tuh memang senang bertemu dengan Mira, tapi dia tuh nervous bertemu dengan orang tua Mira. Saking nervousnya nih guys, Budi itu sampai lupa cium tangan saat bertemu dengan orang tua Mira. Setelah Budi selesai silaturahmi dengan keluarga Mira nih guys, dia pun pamit. Begitu dia pula, dia mendapatkan SMS dari Mira yang mengatakan, orang tuaku menyuruh kita untuk putus. Katanya kamu tidak memiliki sopan santun. Hanya karena Budi tidak mencium tangan orang tua Mira ketika bertemu, mereka disuruh putus. Bayangkan coba. Aku yang baca cerita ini tuh kayak sempat ngakak. Padahal saat itu sebenarnya Budi tuh nervous sekali guys. Budi yang membaca pesan tersebut tentunya kayak pastinya dia sangat tidak terima guys. Namun yang namanya juga karena tidak direstui oleh orang tua, akhirnya Budi pun mengiyakan. Tapi meskipun mereka sudah putus nih guys, hubungan mereka itu tetap baik-baik saja. Bahkan pernah sekali-kali Budi juga meminta tolong ke Mira soal pertanyaan bahasa Inggris. Karena si Mira ini jago dalam bahasa Inggris nih guys, gitu katanya. Setelah itu di tahun 2015, Budi dan Mira ini sama-sama pergi kuliah ke Jawa Timur nih guys. Tapi meskipun mereka berkuliah di provinsi yang sama, lokasi kampus mereka itu berbeda. Bisa dibilang mereka itu beda kota nih guys. Mengetahui hal itu, akhirnya Budi dan Mira kembali lagi intens dalam berkomunikasi atau chattingan. Tapi kali ini mereka itu tidak memiliki hubungan sama sekali. Nah, pernah nih suatu hari Budi bertanya lagi ke Mira, Mira, orang tuamu sudah menyukaiku belum? Terus dijawab sama Mira, maaf ya Bud, belum. Karena jawaban tersebut tidak memuaskan si Budi, akhirnya Budi memilih untuk menjauh lagi. Karena menurutnya buat apa sebuah hubungan dilanjutkan kalau ujung-ujungnya sudah ketebak. Yang ada hanya malah bikin sakit hati saja gitu maksudnya. Setelah mereka sudah lost kontak, tiba-tiba di tahun 2017 ada sebuah bazar buku di lokasi tempat kuliah si Budi. Nah, Mira yang mau datang ke lokasi tersebut, akhirnya dia ingat kalau Budi itu berkuliah di sekitaran bazar tersebut. Nah, itu adalah alasan dia menghubungi Budi lagi. Bud, di sekitaran kampus kamu ada bazar kan? Aku mau datang ke situ, tapi aku nggak tahu daerahnya. Boleh nggak kamu temenin? Tanpa banyak basa-basi, Budi pun langsung mengiyakan. Oh, oke lah, kamu datang aja, aku temenin.
Nah, meskipun mereka ini awalnya adalah mantan guys, tapi mereka tuh bertemu saat mereka masih remaja. Dan saat ini mereka akan bertemu saat mereka sudah dewasa. Tentunya ada rasa nervous di antara mereka berdua. Ya namanya juga masih saling suka satu sama lain. Mereka kan putus bukan karena keinginan masing-masing. Setelah pertemuan tersebut, mereka akhirnya dekat kembali nih guys. Sama seperti ketika mereka masih pacaran. Dari situlah timbul niat dari mereka berdua untuk memperjuangkan cinta mereka. Akhirnya Budi menekatkan hatinya kalau dia akan mengambil restu orang tua Mira. Pada tahun 2017, kembali lagi di hari raya Idul Fitri, Budi pun pergi bersilaturahmi lagi ke rumah orang tua Mira. Tapi kali ini guys, Budi itu belajar dari pengalaman. Akhirnya dia tuh mempersiapkan dirinya matang-matang. Bahkan dia sempat membaca buku bagaimana cara bersikap baik di depan orang tua pacar. Bayangkan coba, saking takutnya dia ditolak lagi. Setelah hari hanya dia memperhatikan semua yang telah dia pelajari, sekaligus langsung belajar dari pengalamannya, yaitu mencium tangan kedua orang tua Mira ketika mereka bertemu. Setelah selesai silaturahminya, Budi pun minta pamit pulang. Setelah pulang, Budi dapat SMS lagi dari Mira yang mengatakan, orang tuaku bilang kalau sekarang kamu punya sopan santun. Kok hubungan mereka ini kocak ya guys ya. Akhirnya Budi bisa makan ketupat dan opor ayam dengan perasaan yang gembira nih guys ya. Dari pesan yang bermakna restu tersebut guys ya, akhirnya pada tahun 2022 Budi dan Mira pun menikah. Jadi sepertinya bagi kalian laki-laki ataupun perempuan, belajar dari pengalaman Budi nih guys ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Bye bye, sampai jumpa di cerita selanjutnya.